You are your own boss. I am. Aduh, gue sosok cantik anjing. But it's actually true. Terus Masuk Sebenarnya gue terinspirasi sih sama lu di. That's why Lu makanya. udah pernah ditonjok orang Batak belum? Hello Dixilicious. Welcome back. This is Dixie with Sarah and Tram Tutorial. Hello. We gotta be serious in this episode How are we going to be serious because we're wearing this hair? because we're funky. Weh. So today, welcome. Today we're going to talk about career and industry. Creative Oh, career. goblok. Apa? Career Career. and creative industry. Tulisannya nggak ada. Nggak apa-apa. Career and creative. creative industry. Yes. Dan sekarang kita sudah bersama salah satu legenda dari industri karir dan industri karir. Kayaknya dia adalah sosok yang paling lama di industri kreatif ini. Dia adalah salah satu orang yang sangat berpengalaman dan sangat berperan penting dalam pembangunan Bundaran HI. Langsung saja Hadi Sylvester. Halo. Apa tadi panggilannya untuk itu audiensnya? Dixilicious. Halo Dixilicious. Iya. Cia. Jadi sekarang Apa nih yang mau kita kita bahas akan nih? mempersilahkan lo untuk memperkenalkan diri Ya dan dong. guna Weakness lu apa? Strength lu No, apa? I think gue cukup well known. Jadi kayak Kata siapa sih? kata gue kan. Siapa sih yang kenal sama lo? Lu stop Ege. Gue udah takut Padahal banget. udah pengen rebranding disuruh pakai wig gini agak drop sih. Tadi dia datang rambutnya rapi banget, kita hancurin. Oke. Jadi lu tuh apa sih? Lu apa sih? Lu apa sih? Aku basically amphibi. Habis kita ngobrol. Cepetan serius anjing. apa? Give me a question. Oh What a question? Where is the question? pertama- Buat Dixilicious yang nggak tahu nih ya, kita tuh temenan dari podcast. Hi Hi Bestie. Bestie, Enggak sih, betul. sebenarnya Gua- temenan udah lama. Sebenarnya ini gue liat Hadi ini kan bukan siapa-siapa tapi gaya lu diva banget ya. I know. Sebenarnya gue terinspirasi sih sama lu di. That's Jimpek. why Lu makanya. udah pernah karena gua ditonjok bukan orang Batak siapa-siapa. belum? Jadi Dixilicious, Hadi, Sarah dan Canti itu dulu pernah ada di podcast Hype Bestie namanya. Itu dulu sangat laku banget tapi kenapa Apa di stop ya? kenapa stop ya? Nggak tahu kayak itu Budget struggle lu di. kemahalan. Budgetnya cantik paling tinggi doang. soalnya. Soalnya kita Seharusnya kan juga gue doang yang di kick out, kenapa kalian juga ikutan di kick out? Itu pertanyaannya. Ya, itu jadi makanya. kita Gue dulu selalu itu bingung punya podcast Hype Bestie ngomongin tentang Toxic relationship. Allah, Basically lifestyle. We talk a lot about lifestyle. kita ngomongin orang. Basically ngomongin masalah gue anjing. Nah, Lebih betul. ke nelpon mantan lu gak sih? Astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullahaladzim. Ya ampun. benar. Iya. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi kita bertiga karena akhir-akhir ini udah mulai longgar ya. Iya. Jujur udah gak pernah ngomong lagi Jujur sih, kita udah kayak nggak pernah ngobrol musuhan. lagi. Jadi Bener-bener. sebenarnya selama ini tuh gimmick. Kita akan ngobrol lagi mengenai struggle kita masing-masing di dunia Tadi kreatif. judulnya bener gak? Career and creative industry. Career in creative industry. Career and Career. creative industry. Ya, Yes, gitu. yang kalian sudah tahu kami bertiga adalah orang-orang kreatif di industrinya dan kita paling top Marco top I gitu. Apaan know, sih orang I gua know. doang? Kita Siapa yang dipancing? I know. Lu Oke. stop aja dia ngomong Dia Sekarang lu kok ngomong sendiri sih? Lu punya temen gak sih? oke. baca dulu serius anjing. Lu inget gak gimana pertemuan pertama kita? Iya, lu inget gak? Sama siapa? Sama Cantik dulu apa Sarah dulu? Gue dulu dong karena gue paling pinggir. Oh ya, oke. Kalau sama Cantik pertama kali kita ketemu di salah satu universitas swasta ya, yang paling terkenal juga. Apa Gak sih? usah Apa dikasih sih? sebut Dia Apaan? gak ngasih kita Terbuka kan, exposure. universitas terbuka kan? Dia gak ngasih kita Exposure. exposure. Intinya kita sahabatan dari kuliah. Kita udah I think more than like 10 years ya. Ih, We've been- lebih bego. Masa sih? more than More. yeah, of course. 14 years. Stop Almost- ngomong bahasa almost Inggris 14 anjing lu ya. orang Bekasi diam. Yang Jaksel dia doang lu diam. Udah Iya. tangsel. Tapi waktu pertama kali kita kenal itu kita benar-benar belum tahu satu sama lain kalau kita punya ketertarikan di industri kreatif karena dia tuh Iya. backgroundnya itu Psikologi. psikologi Orang gila emang. orang gila. Kalau gue kan emang Emang udah orang gila makanya gue temenin. Lu apa dulu? gue dulu Kedokteran hewan ya? udah di School of Design. Apa desain? School of Design. Tapi emang bener sih. Emang bener nama Tapi fakultinya emang itu. bener School of Design. Makanya Terus pakai school, bahasa kamu kuliah gak sih? Iya, anjing.
Jadi dimulai dari situ and turns out ternyata dia waktu itu pertama kali aku ngelihat dia punya bibit-bibit kreatif itu di salah satu teater apa namanya? Acara yang Teater Koma. yang di kampus Kuch Hotahe. Coach Hotahe. Apa ngomongnya? Coach Hotahe. Hotahe. Ya. Nah, dari situ gue baru tahu oh ternyata dia ada potensi nih bakat. Ternyata Oh buat jadi- kayak lu. Kok gue jadi kayak scouting ya? Tapi dari situ baru kelihatan bahwa kayak oh ternyata dia memang punya potensi yang cukup besar. And then dari situ kita ngobrol ternyata back Gue udah then tahu itu dari gue lahir sih, jadi kayak gue nggak perlu lo untuk kayak. Hal pertama yang lo obrolin sama Cantik Tahril apa? Gue inget banget kita ngobrol intens di dimsum. ngomongin harta kekayaan bapaknya. Karena dia dulu kaya sekarang masih. Cuma waktu itu yang booming tentang kekayaannya sih seinget gue itu ya. Si goblok. Apa sih kita ngomongin apa? Ngomongin tentang LGBT. Kenapa? Wow. Emang masa kita dari pertama kali kenal udah ngomongin LGBT? Sumpah aneh banget kita. Pertanyaan kedua deh, lu pertama kali kenal gue. Pertama kenal Sarah. Sarah itu kalau nggak salah, let's say Cantik ngomong quote unquote like I pick you up from the street gitu, ngerti gak sih? karena waktu itu kan Sarah maksudnya Nobody yet. kalau nggak gara-gara radio nggak ketemu Sarah, iya kan? Karena ketemuannya di radio dong. Ketemunya di tempat tato waktu itu. Gue main ke radio dulu. Iya, kan Gue kenalan di radio. Oh, iya. Jemput Gila. Cantik, terus lo ikut. Oh iya. Ingat Kan kita ya malam-malam? nemenin. Oh yang gue Nggak inget siaran lagi. malam. Iya. Lo emang siaran malam. Karena masih siaran malam. Lo inget Ya, gak gua sih cuma sebenarnya lo siapa? Lo inget gak sih sebenarnya? Ingat. Gue yang gak inget anjir. Karena dulu kita emang lihat banget dari background story ya kan Chan. Apa sih? Bibit bebet bobot. Bebet bobot. Kayak Oh. bibit bebet bobotnya dia oke atau enggak nih Iya. gitu kan. Atau ini punya Kesian potential ya udah ternyata, ambil deh. makanya gue pungut kan. Iya makanya. Apalagi dulu kan kurus, dekil, rambut warna merah, inget gak? Gue gendut Bego. Gendut ya? Enggak, iya. Gendut banget. Tapi enggak gendut Nggak juga. gendut. I was so fat lah. You were just stubby. Oke, next question. Ini mulai karir di industri ini. Jadi kita tuh awalnya kan gue sama Canti dari radio dulu. Oke. Terus abis itu Canti mulai karirnya di Tong Setan ya waktu itu. Gue nggak di radio sih sebenarnya. Tong setan apa? Iya makanya Ya, miskin Tong biar lu Setan. tahu anjing. Iya Tong Setan gak tahu. Amit-amit. Terus? Apa nih sih? Emang kan dulu lu Enggak, apa? gue nggak mulai dari situ. Gue mulai dari iklan. Hah? Gue syuting dulu sebelum radio, gila. Radio Iklan dulu. apaan? Bukan lo dapet iklan Iklan. gara-gara itu. Enggak lu stop, lu gak tahu segalanya diem. Oh iya benar. Terus Gue syuting dulu iklan, baru habis itu gue radio. iklan apaan? Banyak deh. Ih sombong banget ya Allah. Jadi Itu juga cuma sedetik 2 detik. iya gak apa-apa. Syutingnya lama banget. Kenapa bukan lu sedih gitu? Iya lagi. Jadi awalnya lu iklan-iklan dulu. Iya. Iklannya pakai casting gak? Pakai. Yang ini ya? Nama Iya kayak nama aku Canti, umur aku 21 tahun, tinggi aku 169, berat badan aku 50 kilo, pengalaman aku ini, terus langsung pas. madep Oh, kiri, gitu. serong kanan, serong kiri. Makasih. Kayak gitu. Terus kita ketemu di radio. ya kan? Nah ternyata dulu itu kita juga punya interest sama di industri yang sama. Apa sih? Film. Masa? Salah lagi gue. Gue lebih ini gak sih? Nyanyi. Kayaknya menurut gue waktu itu sama Cantik sama deh kita nyanyi. No, cause I did it. Aku kan dulu sekolah gue sekolahnya nyanyi. Bener Nah, sih. Cantik kan sekolah di tempat sekolah gue juga. Bener. Oh, nyanyi deh. Jangan sekarang. Aduh, udah gak bisa. Tapi gue ingat di situ gue ngerasa kayaknya emang Cantik punya Lagi-lagi gue lagi ya anjing. kan tadi kan lagi ngebahas karir kan, Oh, iya. struggle-nya. Ya kelihatan banget lo struggle akhirnya lo masuk sekolah lagi kan. Karena gue selesaiin sekolah kan. Pengennya gak ngebahas kesana tapi ya udah dibuka. Gitu. Terus habis itu Makanya teman-teman sekolah yang bener ya. Iya, amin. Jadi waktu itu tuh kita punya interest yang sama, terus kita juga punya bos yang sama karena kita satu kantor gitu kan. Bos kita Duh. namanya Hawa Hamid. Dan ternyata setelah kita runutkan gitu ya Dixilicious, bos kita yang di hidup gue yang terbaik adalah Hawa Hamid. Parah dia Padahal- berasa kayak best friend gak sih? Betul, padahal dulu ya karena gue bajingan banget nih Dixilicious, gue pernah di security ditulis sama bos gue Sarah Tobing dilarang masuk. Karena apa? Karena gue dulu pas siaran malam itu tuh ada Jerome Pratt ya, gue akan inget selamanya ini Jerome Prince David itu ngajakin gue untuk bikin konten mukbang.
Terus makan di studio. Enggak, cabut gue gak siaran. Lah tolong. Enggak. Ini bukan salah mereka bertiga sih. Sebenarnya ini Nggak salah salah lu mereka lah sendiri kalau- karena semua decision ada di tangan lu. Kenapa lu Iya, decide untuk pergi exactly. dari studio Lu itu? sebenarnya teman gue apa? Temen lu yang sangat-sangat jujur. Kalau misalnya mereka nggak ngajak gue gak mungkin dapet scores kayak gitu, Chan. Jadi ternyata gara-gara mukbang, Gara-gara nama mau lu ada bikin- di pintu. Gara-gara mau bikin konten mukbang di YouTube, jadi gue ke Blok M berempat sama tuh laki-laki. Terus lu bertiga. taping. Gue taping nggak boleh kan sama Hawa, karena semua orang tuh harus izin taping gitu loh. Dia Taping orang tuh gila sih. rekaman ya. Jadi gue cabut. Abis itu gue dipecat. Kan Oh bukan iya dia diskors. sempet dipecat. Aku Terus bisa balik bener-bener lagi. dia ngamuk-ngamuk tau gak pas Sarah bener-bener kayak mau masuk. Terus Sarah bingung kenapa gue gak bisa masuk, dia maksa kan. Terus Hal tuh diteriak-teriakin kayak, kok gue gak suka sama dia tuh kurang ajar sama gue gitu-gitu. Kayak bener-bener Sarah Tobing gak boleh ada di kantor ini. Gue udah kayak anjing Iya, drama tapi banget. abis itu minggu Wow. depannya dia nanyain kabar gue, abis itu disuruh balik lagi gue kerja. Setelah seminggu. Setelah seminggu. Padahal gue kira kayak anjing, gue udah miskin, gak bekerjaan lagi. Gue bilang apa ya? sama Lagian keluarga ngapain lu mukbang di Blok Iya. M? gue? Fun anjing. Gue tahu sebenarnya ada yang lo incar kan malam itu. Gak ada, gue belum sejorok itu dulu. Oh, Masa? emang cantik. Gue bersih banget anjing. As you wish. Bos pertama lo gimana? Aku kan self-made billionaire. Amin. Amin, tapi memang aku gak pernah kerja kantoran. To be honest with you ya, kalian juga tahu gue gak pernah kerja kantoran. You are your own boss? I am. Aduh gue sosok cantik anjing. But it's actually true. Iya, It's true story. What should Kayak I dia so say? cantik karena pakai wig ini deh. I think the energy just like okay, now I am Embracing this wig. Yeah. Terus Gimana? justru, justru yang paling sulit itu ketika pertama kali umur kayak gue mulai setelah kuliah tuh masuk industri kreatif tuh di Lu kan 2000. modeling dulu kan? Enggak, gue gak Iya pernah bener lu kan modeling Model dulu. Yasin kan? modelin apa? Enggak, lo bohong. Enggak, gue gak pernah Kenapa modelin. dia percaya gue sih? Oke, pertama kali gue masuk industri kreatif itu kayak akhir 2016 deh kayaknya. Di situ gue baru berani untuk kayak bikin satu hal yang Oh lu emang- asdos dulu Oh, kan? gue asdos. Dia pintar. Damn. Abis itu dia baru tuh. Habis itu gue baru deh kayak yaudah deh cari duit sendiri gitu kan. Nah ternyata potensi itu gue mulai dapet itu dari kuliah. Oke. Gue udah mulai tahu nih kayak mungkin gue nggak punya banyak background bisnis tapi gue banyak background background kreatif. Jadi gue ngerasa skill gue tuh udah gue pegang. Dari situ gue mulai berani nih nawarin project ke klien along the way sampai akhirnya udah mulai bosen nih di industri kreatif ini. Akhirnya lu coba Kira gue mau coba peruntungan bikin di sampo. dunia tarik suara. Nah, ada No, belok ya. This is for real. Beneran, gue start sekolah itu tuh di 2019 kalau nggak salah. Kenapa Sekolah nyanyi. Sekolah ngebuat lo masuk ke dunia tarik suara? Iya. Apa yang ngebuat itu? Apa karena kita keseringan karaoke terus lu jadi kayak gila nih gue Enggak, ada suara saingan. Karena waktu itu gue mikir kayak banyak deh hal atau potensi yang masih perlu gue gali, gue explore lagi tentang diri gue. Jadi Bener gue nggak pikir tuh kayak, tapi? bener-bener. Karena dari Struggling Bener, banget bener. nggak masuk sekolah? struggling banget. Karena waktu pertama kali gue masuk sekolah disuruh nyanyi lagu favorit. Apa gue- tuh? Coba. Gue nyanyi lagunya Andin kalau nggak salah. Coba Yang dong mana, yang nyanyi mana, dong, yang mana? nyanyi dong, Aduh, it's sedikit. long time ago apa ya? Coba. Kan anak Andin apa sekolah sih? nyanyi. Gemintang. Gemintang. Coba nyanyiin. Wow, you remember that? Iya, Coba cause we depannya both gimana? like. Gemintang gitu. Terus Gue gak tau liriknya sekarang. Gue soalnya. Anyway, dari situ pokoknya gue hampir setahun sekolah nyanyi. Terus gue Habis itu cerita lu sama balet. Cantik nih. Chan, gue sekolah di sini nih, di mana? Daerah mana iya gitu? siapa apa namanya? Daerah Lupa gue. Senopati deh, gue lupa nama sekolahnya Iya, lupa. apa. Terus kayak, terus kayak iya guru, coach gue oke segala macam. Dan gue waktu itu bertiga kan, jadi kayak trio gitu. Nah turns out ternyata gue mulai makin hari tuh kayak setiap ke kelas, kok gue gak ngerasa gue kayak ada ambisi di dunia tarik suara kan. Ternyata Karena- males. Ternyata males. Terus Bukan udah yang gak ada kayak gitu, talentanya. Bukan, karena kata coach gue sih gue punya banyak banget talenta di nyanyi, tapi perlu diasah. Ibaratnya kalau Cantik dari 3 gue 0 banget nih, gue harus kayak usaha banget gitu kan. Oke. Nah, terus ketemu sama dia, lo waktu itu ngambil di mana ya? Enggak, Di coachnya beda kan kita? Beda. Dia Modern gue. Oh Nah, lu dia juga modern. Enggak dong, gue dari klasik. klasik? Gue klasik Oh, iya. startnya. Gue Ini dari klasik lu? Iya ini klasik gue. Emang Coba. harus coba. Nyoba mulu anjing. Kan alumni. I pray to be alright. Ah, Itu aja ya contohnya. Jangan banyak kan.
nanti kan budgetnya beda. Canda. Terus Jojo, gue mau tahu dong, what was your biggest challenge di perkariran penyanyi lu ini? penyanyi, the biggest challenge waktu itu lo sih lumayan trigger gue. Because I know that kayak we're best friend and everyone know that Cantik itu penyanyi kan. Jadi seakan-akan gue yang kayak anjing ya jangan nanti gue dikira mau ngikutin dia lagi Lah gitu tapi kan. emang iya kan? I know, iya tapi gak directly gitu. Gue cuman yang kayak tipis-tipis, tiba-tiba gue ketemu kayak, oh lo punya hidden talent apa? Terus kayak, oh ya gue bisa nyanyi gitu. Ngerti kan? Jadi setelah gue pikir-pikir kayaknya itu setelah setahun pas mau COVID, akhirnya gue stop. Pandemi. Dan itu sekolah yang bikin gue COVID anjing. Karena Emang kita iya? nyanyi gak pakai masker. Oh iya benar, nggak boleh pakai masker. And then you know what? After kayak sebulan gue COVID, itu sekolah ditutup. Udah tutup. Udah bangkrut. No, not like tutup, maksudnya tutup pada saat pandemi gitu. Sekarang buka kan? Sekarang udah buka lagi. Nggak serius. Kan Iya, lu iya. di kreatif industri bukan nyanyi dong. Kedua- You're actually an interior designer. Actually gue ya interior kan? designer, betul. What is your biggest challenge? Biggest challenge? Nice question. Capek banget. Biggest challenge Barang itu gimmick, kalau dapet klien residential biasanya. Apa sih residential? Apa sih Ngomong pakai maksudnya, bahasa coba? orang Nggak anjing. ngerti. Residential tuh kayak perumahan, rumah, Oh, apartemen. oke. Karena itu biasanya kan mereka lebih personal ya. Jadi kayak there's a lot of things yang kayak emang harus gue coba pelajarin lagi. Yang kayak gue mau ayunan di rumah gue Gue gitu. pengen ada pengen zoo ada or whatever puskesmas. gitu kan. Nah, Gue pengen. biasanya the biggest challenge itu tuh muncul ketika kayak schedule-nya ini nggak bisa jalan tepat waktu. Oh. Jadi gue oke. pernah ngerjain satu project di Pakubono, itu dari desain sampai direalisasiin aja itu almost 3 tahun. Sampai di execute gitu. Lu karena di Pakubono Ege, coba lu di Cepete. Ya itu struggle lu Atau sih. di Jaga Jagakarsa, Gila. Jagakarsa Struggle gitu. gue Atau gitu. Depok. Sama paling gini kalau misalkan lagi di saat kayak gue nggak mood ya, gue kan anaknya mood-moodan. Lu bisa stop gak sih Kan gue anjing? anaknya mood-moodan, makanya minum obat kan. Jadi gue kalau kerja tuh kadang kayak, gue nggak mood, kayak nanti aja gitu. Kadang gue kayak ke klien gue undur aja timeline yang mau gue. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim. Lu gak Lu pernah, mah gak ngejual diri banget deh. Ntar pada Enggak, mau karena sama gue- lu Gue kayak anaknya apa adanya. lu kalau misalnya lagi ada struggle nggak mood gitu, lu nggak takut kerjaan lu hilang? Iya, itu. Kalau pertama sih aku tahu Tuhan udah ngatur rezeki aku ya. Oh ini jawaban Jadi- Wah. ini jawaban template orang kaya. diplomatis Diplomat banget banget. jawabannya. Tuhan Enggak, tadi selalu ngomongin punya kayak mood-moodan itu sebenarnya kayak kalau lagi creative blocking gitu sama kayak Cantik nyanyi hilang, nanti nyanyi lagi hilang lagi. Udah Ya dia netain anak, lu apa? udah nyampe atas itu kayak mana Cantik gitu kan. Ya karena aku lahiran anjing. Lahiran Tiba-tiba bego. gue dihamilin sama anak orang. Netain anak. Kan lu yang minta juga dihamilin. Lebih ke gak sengaja sih gue. Nah, terus anyway terus dari situ sebenarnya lebih ke creative blocking sih. Kadang kan kayak waktu Oh itu kayak ini nih. writing No, block no, no, no. gitu ya. Kayak ya, Writer's block writer's gitu kan. block kayak dia. Gue ingat banget, gue pernah kerja sama Sarah. Gue hire dia sebagai outsource untuk studio gue sebagai I am one of the best Iya. motion graphic designer. ever. Oh iya Kalian iya bisa itu coba. gue setuju. Tapi sekarang dia udah gak mau nerima job lagi, sombong. Iya kenapa sih? Capek anjing, mending aku bikin instastory 15 detik. Bayarannya lebih tinggi. Iyalah. Terus lu ngapain belajar itu lama-lama? Iya kan dulu gue gak tahu karir gue mau kemana selain menjadi art director Terus sama lu animator. lupain semua nih knowledge Enggak lu ini. semuanya, akhirnya kan gue bikin itu talentanya untuk ngedit video gue yang menjedak-jeduk. Gila banget nih Enggak, orang. tapi waktu itu it was the best time karena bagus banget menurut gue. Emang. I Cuman know. kayak the struggle is real ketika lo harus tahu lo itu dealing with your friends or best friends gitu loh. So you have to make it like professional tapi di satu sisi tahu kalian temenan. Nah itu gue personally ada struggle-nya sama lo sih. Tapi kan kalian berdua emang selalu struggling nih, suka berantem, diem-diem gitu gak sih? Lo juga kali. Nah, kalau sama lo, emang menurut lo kita gak ngomong selama ini kita kenapa? Jadi itu musuhin gue. Aduh, weak gue. Aduh. Iya, jadi waktu itu Struggle-nya menariknya struggle-nya adalah gue harus kayak keep it professional, tapi gue tahu Sarah waktu itu kerjaannya udah bukan double job lagi kayak five siaran jobs. iya, ini iya, itu iya. Jadi kayak Oh iya gue inget. ngerti kan? Jadi gue di satu sisi mau pushy ke dia yang kayak, yaudah timeline kita segini nih kayak ada pernah dibutuhin hari H. Ini I still remember karena this is a funny story. Dia bilang kayak, Hadi 5 menit setelah Hadi sorry kayak rumah gue mati lampu. Terus semua datanya di iMac edit. Gue kayak, Sar tapi kan deadline today. Iya tapi mati lampu gimana? Terus gue yang kayak, shit. Tapi satu sisi dia teman gue, I have to be like kayak. Tapi kan lu harus profesional dong Tetap kalau hari itu masalah masih ini. gue kasih tetap Malam hari itu akhirnya, malam itu dia kirim. Oh jadi gue inget mundur deadline yang sekali. lagi ulang tahun ya.
Ya, YY waktu ulang YY tahun. lagi ulang tahun. YY lagi bener-bener. ulang tahun. By the way namanya YY Studio. YY thanks. Studio kalau lagi pengen bikin rumah, mau bikin halte, klinik, Apa halte, restoran, F&B, apa tempat Kamar zina bayi. gitu. Lu boleh lah itu YY. itu menurut Iya, iya. gue struggle kalau kerja bareng teman sih di situ. Oke. Hmm, Lu struggle lu. struggle gue sih Cita-cita dulu kasih tahu. cita-cita gue jadi penyanyi guys. Penyanyi. Amin. Terus struggle adalah gue insecure sih. Anjing kenapa? Tapi dia benar gak sih Benar, my benar, biggest struggle is my Selalu insecurities. dari situ. Iya kan, kayak gue sebenarnya gue tahu sendiri gue tuh keren gitu kan. Tapi tiba-tiba pas ngelihat orang lain kayak gue gak keren, gak jadi gitu. Siapa Itu yang struggle gue sih. ngebuat lo ngerasa lu gak keren? Kok dia cikukan? Siapa yang ngebuat lu ngerasa gak keren? Sebenarnya gak ada sih, diri gue sendiri aja. Gue ngerasa kayak gue kurang equivalent untuk ada di sebelah mereka semua yang menurut gue keren gitu. Ya lo di depan mereka kenapa di sebelahnya? Damn! Oh thank you, that's actually true. Right. Itu struggle sih. Dan ada satu lagi writer's block. Dan punya iya. Writers. Tapi Chen, gue tuh selalu punya pertanyaan yang gue penasaran. Iya Pak, ya. silakan. Dari media mana nih? Apa? Media massa ya. Dari media mana? Oh udah latihan tadi di luar ya? Kayak lo, kenapa lo gak kerja sama songwriter atau kayak Oh udah sekarang. Gue belum selesai menanyakan ya. Oke. Kayak kenapa nggak lo beli lagu orang, kayak misalnya lagu artis siapa, misalnya kayak apa songwriter siapa, and then lo kayak yang banyak sekarang kan kayak gitu kan, kayak what do you call, bukan remix, apa remake, di remake gitu lagunya. Lagu orang tidak semudah itu. Tak segampang Gampang itu. Oke. Terus? Terus Ya itu aja sih struggle gue. thank you. Sekarang sih gue udah pede. Ih takut banget. Amin, amin, amin amin, 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 amin. Meskipun dalam hati lu pas lu ngomong pede itu kayak Deg-degan. enggak sih. Bener, Belum sampai bener. sana lagi gitu Tapi, kan. bener, Tapi on the bener way banget. sih kayak You gitu guys ya. know me so well lah. Itu doang sih challenge gue. Dan mungkin kayak lebih ke gue insecure juga gara-gara laki gue tuh kayak gede banget gitu kan. Apanya nih? Kayak, dia tuh figure I know dia pernah bilang Karirnya kan maksudnya. kurang lebih itu. Tapi emang katanya gede banget. I swear. You can try sometimes. Yeah. His career. Next. Kalau lo, his career. iya careernya dia udah gede banget kan. Siapa yang nggak tahu? Iya. Stop anjing, gue udah mulai gak nyaman Oke. ngomongin ini. Boleh gue lanjut, gue lagi curhat. Oh ya. Terus? Apa sih tadi anjing? Iya dia kan kayak figur yang sangat besar gitu, kayak ya basically terkenal banget lah si Adipati Iya. Dolken nih. Terus gue tuh kadang tuh ngerasa kayak gila ini pressure banget ya jadi istrinya gitu. Takutnya apa ini? Apa yang lu takutin? Nggak tahu, kayak dia gede banget aja, terus gue jadi kayak anjing, gue nggak pas lagi gitu, kayak nama dia nggak. Tapi Dodot pernah bilang. Tapi kan kalian beda industri. Emang, tapi tetap aja pressure-nya tuh ada gitu loh. Tapi pernah di comfort nggak sama Dodotnya? Ya kayak, pernah lah, kayak lu kan punya dunia sendiri, gua kan udah segini berapa tahun, lu kan juga baru mulai, kenapa lu harus nge-compare diri lu sendiri sama orang lain? That's kind of true dong. Gua di sini kan sebagai suami lu, gue support lu apa adanya. Hal orang lain lu nggak usah pikirin gitu. Terus gue kayak ya bener juga sih, tapi kayak abis itu gue kalau kambuh lagi ya Gitu Balik nikmat lagi gue. gitu aja, go back and forth gitu kan. iya gitu struggle gue. Kita tapi dulu sampai terapi itu loh, apa? What do you call? Holistic Terapi air. approach Holistic gitu ya. approach gitu. Aduh gue gak bisa sih itu Chan. Kayak Yang inner dulu child, disuruh gitu. ketemu sama inner child. Takut Gua gak, nggak bisa Lu gila yang Takut ngajarin kalau harus ketemu bukan sama inner gue, child. bukan gue. Lah, inget lu. Nggak Dia inget. bobo kayak ayo kita ketemu sama Bukan inner child. holistic. Enggak, lo yang pertama kali lo Iya, sosok tapi panggil bukan- inner child gue di kamar. Iya Mana dateng? di kamar Heh, bisa satu kosan gak? Hadi. Bukan holistik waktu itu tuh gue. Tapi approach-nya bukan holistik sih. Tapi emang. approach-nya bukan holistik. Waktu itu gue cuma bilang karena itu juga dari psikolog gue. Approach-nya tuh bukan kayak you dive into your deepest moment with your inner child. Cuma kayak ngecatat aja what is your best moment di childhood lo. Terus mau ngomong apa ke mereka, itu doang kocak. Tapi waktu itu dia nangis banget. Gue Gue sih menolak. Ya? Iya kayaknya. Lo menolak ya? Iya gue menolak Lo dari Sarah. refused gitu ya? Oke. Terus Kenapa? tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya. Struggle Sarah Sarah gimana nih yang ada di kreatif industri? Lo kan lebih deket banget tuh sama orang-orang yang di bidang kreatif. Deket gitu. banget gue. Apa rasanya? Insecure. Insecure sih enggak ya. Lebih kayak tiap hari tuh talent tuh selalu ada kan. Ini gue ngomongin sosial media dulu. Sosial media dulu. Jadi tiap hari talent tuh ada. Every day is a new trend gitu kan. You gotta push your brain into the deepest form of dust gitu. Jadi kayak
gimana caranya gue menurunkan idealis gue untuk menyambut masa gitu. Sementara kalau menyambut masa apalagi di social media it's quite easy sebenarnya. Lu tinggal misalnya pertama lu bisa unboxing duit 1 miliar gitu misalnya, atau lu bikin perkara dengan siapa, atau lu kayak menghabiskan waktu berapa duit nih untuk hari ini. It's so easy to catch numbers like that. Tapi di satu sisi gue tuh nggak kayak gitu Nyet. Enggak lu banget sih emang. Nggak yang kayak gimana ya? Berat banget. Iya karena udah mulai kerasa, karena gue udah mulai tua. Jadi tadi malam itu gue tidur jam 7 pagi gara-gara gue nge-scroll konten-konten gue dari tahun 2021. Itu tiap hari kontennya selalu beda dan selalu tinggi-tinggi angkanya karena tak gitu loh. Kayak Konsisten maksud lu. konsisten sampai sekarang sebenarnya masih konsisten, tapi setiap hari ada yang gue ceritain. Tapi ya sih dia tuh dulu yang nginep di rumah gua ya Dixilicious. Dia bangun-bangun nih ya. Gue harus bikin TikTok. Terus dia cerita. Dulu tuh banyak banget ceritanya gitu loh. Karena mungkin ingat gue. belum terbentuk sempurna mentalnya. Jadi Emang sekarang udah sempurna gitu Bu? insya Allah udah. Oke. Tapi my question is, kadang kan kalau buat Siapa jadi yang udah boleh ente nanya? Ih. Enggak, karena kepanjangan penjelasan. and it's quite boring, so I jump with one question. Kayak kenapa lo ngerasa tadi kan lo berarti struggle with kayak banyak konten creator baru kan yang bermunculan. Nah, dulu kan lo juga lumayan terkenal dengan ngejual cerita lo kan. Let's be honest with that. Kayak Lebih ke misery dia gak sih yang misery dia lo. jual? Nah, sekarang apa nih yang bikin lo tiba-tiba nge-switch kayak akhirnya gue udah gak bisa deh jual-jual cerita Iya, gue iya. lagi. Bukan udah nggak bisa jual-jual gitu, karena basically ceritanya udah nggak ada. Nah, maksudnya? Udah nggak, udah habis ceritanya, udah nggak cegil kayak dulu. Udah Apakah nggak karena tolol. kayak toxic banget terus lo jadi kayak berubah Iya, gitu? iya, mungkin bisa kayak gitu gak? Nggak juga sih. Tapi sempet berasa kayak toxic banget lagi gue kalau kayak gini. Kenapa sih lo pengen dapet cerita toksik ya? Disuruh. Ya, maksudnya kan dulu tuh lo tipe yang kayak overshare, lo Dulu ceritain ya. Oh my God, semuanya ya. kan, Yes, gitu yes, dan yes. segala macam. Apa karena mungkin kayak tadi lo mention sekarang gue udah tua whatever, itu lo Enggak sih, ngerasa I'm nggak just sih kidding. kayak Maksudnya bukan tua kali, karena hidup gue sekarang lebih boring kali ya. nggak, lo takut nggak sebenarnya dengan lo tetap ngelakuin kayak gitu lo nggak bisa dapetin apa yang lo mau kayak in terms of kayak misalnya kayak pacar or kayak karena kan banyak orang yang kayak Oh jadi kayak jaim gitu, jadi kayak hold back apa yang hold sebenarnya back, dia karena mau ngerasa- kasih lihat exactly. gitu Kadang kan. kan kayak gue nggak begitu banyak terlalu kayak share my private Enggak life sih, kan, udah jadi enggak. karena gue takut jadi konsumsi publik gitu loh misalkan let's say. Iya lu kayak gitu gak? Pertama kalau gue nyeselnya baru sekarang telat. Oke. Karena udah banyak banget jejak digital. Jadi itu jaim tuh bukan gara-gara gue gimana ya, bukan jaim sih, lebih kayak Apa? apalagi ya yang karena gimana ya cara jelasinnya ya, Lo struggle kan? struggle lagi gue Iya. sekarang. Struggle banget nih ceritain struggle-nya. Struggle banget nih gue, jadi Tapi gue paham sih tadi gue ngerti juga gak? struggling ceritain struggle. gitu kayak apa lagi ya, maksudnya kayaknya udah bukan umurnya lagi untuk Gua tahu jawaban lu. menjelaskan. Gue tahu jawaban. Apa bos? Lu sebenarnya gak boleh struggle kan? Lu mau ngomong itu dari tadi kan? Pantes susah. Terus dia kayak apa ya? Sebenarnya gak ada struggle sih, gue biasa Nah. aja. Struggle gue Karena tuh, mungkin lu enjoy juga sama pekerjaan lu, jadi lu kagak ada struggle. struggle-nya mungkin kalau misalnya gue ngomongin tentang pengen masuk ke industri film itu kali. Nah itu. Nah itu maksudnya kan kreatif. Oh iya. Kreatif Iya. Luas kan? nih. Anjing gue dari tadi zone out goblok. Jadi kayak kesurupan. cita-citanya Sarah Tobing nih ya, Dixilicious tuh jadi aktor, aktris. Bukan, Aktor, apa iya nih? iya, baca nominasi Piala Citra sebenarnya sekarang. Iya. Lebih spesifik. Baca doang atau dapat Baca via- doang. Ya baca doang lu dari jalur ini sebenarnya bisa gak sih? Ya Bisa bisa, nggak sih? cuma kan mau ngeker-ngeker siapa nih Gari Nugroho gitu kayak bang. Takut banget. Oh iya, Baca kali. dari siapa? Gari Nugroho. Gari Nugroho. Sutradara pak. Oh oke. Jadi kalau misalnya masuk ke sama sebenarnya tiap hari talentnya baru dan semua harus cantik gitu kan. So I gotta kinda change myself a bit. Harus menjual itu juga sih. Cuma kan pertama kalau lu nggak mempunyai link connection. But you already have them. I do, but then again setelah kemarin anjing gue jadi serius, fuck anjing ini teh pribadi aing gak pernah ngomongin ini di umum, aing ya anjing tegang aing gini. Maksudnya intinya aing emang pengen mencoba untuk lebih dalam lagi ke industri film sebenarnya. Cuma struggle yang aing temukan itu adalah
I don't have much connection. I don't have much. You have me, I got a lot of Who the connection. fuck are you? Oh, coba tanya anak Jaksel gue siapa? Ya anak Jaksel. Lu Hah? Garin Nugroho gak tahu anjing, gue pukul Tapi lu. mungkin dia bisa Jaksel tahu banget. gue. Itu anak Jaksel banget yang nggak tahu. Yang gak tahu apa-apa. Astagfirullahaladzim. Yang kayak I have my own world. Iya. I don't know who the fuck you are. Oh, Jan. Ini Apa? cerita tentang casting. Jadi dulu ya. Gue mau muntah ngomong tentang Dixie jadi waktu di zaman-zaman gue sama Cantik masih jadi penyiar radio, kita tuh dulu ada gila-gilanya casting. Padahal cuma iklan. Terus Bareng kan? Bareng kita selalu datang berdua. Gue boleh cerita, kayak nanti gue tahu. Lu Oke, diem, go, lu go, diem. go, go. Lu inget tapi ya, jangan Lu lupa, inget, jangan ya. lupa. Lu jangan lupa, Jangan tiba-tiba lupa, karena jangan lu lupa. sering lupa anjing. Jangan lupa, ingat terus. Makanya make it quick. Oh my god, slow down daddy. Oh my god. Oke, go back to you. Jadi, What pressure? dulu tuh kan gue suka casting berdua sama dia nih kan. Terus kita tuh dulu 4 jam gitu ya gak sih? Iya, 3 hours or 2 hours. iya nunggu gitu Nunggu kan. gitu kan. Yang yang keterima selalu dia. Itu yang gue mau cerita. Gue tahu lagi cerita yang lu mau ceritain. Tapi ya dunia casting itu tuh ya. Shit man, shit, it's a shit hole. Oh my god, Berasa, shit hole. lu tuh berasa kayak debu tau gak? Kayak lu berasa telanjang anjir. Parah, setelah itu lu tuh berasa banget telanjang, lu malu-maluin, lu kayak pokoknya Lu rasanya. Anjir lu tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Terus lu datang ke situ ya, gue inget banget. Vibe-nya itu selalu lu datang ke casting, banyak banget yang lagi ngantri, Iya. terus lagi pada bedakan, Iya, terus iya. lagi benerin rambut, Iya, iya, sedangkan iya. gue sama Sarah. Aduh, anjing. Yang lainnya pada kayak cantik. kita kayak aduh ini what the fuck are we, Iya, who the iya, fuck iya. are we gitu kan. Iya. Apa ceritanya? aku ke gue kan Hading Oh iya cerita. ceritanya apa? Tuh kan gue lupa. Tai lah pokoknya. Gue tuh ada cuman satu- inget satu momen waktu itu Sarah cerita ke gue Katanya kayak dia lupa. mereka kan sering casting berdua ya. Tapi kan people know that kayak potensi itu tuh sebenarnya bisa datang dari siapa aja, kayak both of you guys yang kayak emang pasti Udah cepetan ada lu mau ngomong jalurnya apa gak usah masing-masing. dihalusin. Kasarnya sini, Kasarnya di sini Sarah- malah jos sungkan-sungkan. Sarah pernah cerita kayak kenapa ya kok cantik terus ya. Karena gini Dixie. Mungkin. Apa? jadi. Penjelasan Gak apa-apa, apa? it's okay, it's like 6 Apa years. penjelasan? now. Sombong, sombong banget. Gak apa-apa, anjing. gak Nah, tadi lu apa-apa. baru bilang di Enggak, depan lo enggak. sombong. Oh iya benar. Terus? Mungkin karena gue nggak tahu Apa sih yang gak apa-apa. Tapi waktu itu belum. Mungkin karena gue udah pernah casting sebelumnya sering gitu loh. Oh, Paham nggak sih? iya. No, that I makes think sense. karena dia waktu menang radio sih menurut gue. Dan It- enggak, it's let's a say door dia that- cantik anjing, lu stop lah. Not really, but yeah, she's pretty. Tapi kayak Ya she's pretty. menurut gue cantik itu mulai kelihatan bakatnya setelah jadi face Sulap. off-nya satu majalah itu gara-gara radio. Nylon. Seingat gue. Nylon. Nailan. Udah dari situ karirnya mulai Melejit. Malah jet. Tapi kayaknya itu boost my confidence Iya sih, dan kan? kayak itu kayaknya batuan loncat gue yang lumayan gede gitu loh untuk masuk ke industri kreatif ini. Nah, ada satu momen nih Dixie Liz, maaf nih agak lama. Waktu itu Cantik gak bisa casting. Hah? Cantik gak bisa casting, terus inget Mas AF gak? Ingat Ingat. Jadi ada satu, dia apa sih sebutannya? Bukan casting. dia dong. yang kayak scouting talent gitu kan, kayaknya. talent. Yang Nah, suka broadcast kayak broadcast di WhatsApp. Ini dibutuhkan ini wajah premium, wajah pan Asia pan gitu. Asia gitu. Pan bule gitu. Market B ke A. Bahasa casting. Bahasa casting itu atau enggak kayak harus cantik premium. Iya, apa Kalau premium jelek aja. bilangnya berkarakter. pasti lo selalu dapet yang berkarakter kan. Jadi so one day ini gue dapet lah satu broadcastan dari Mas AF ini. Shout out to Mas AF, lo keren banget lo. Lu yang berjasa sebenarnya banget. lu Lu yang sangat sebenarnya berjasa. kayak gede banget perannya di kita berdua. Iya. Jadi one day gue dapet panggilan casting itu, tapi gue siaran malam kan. Terus gue bilang lah sama Hawa boleh nggak gue izin taping, jadi pulangnya jam gue siaran jam berapa? Pokoknya gue harus di tempat casting tuh jam 6 sore lah. Pokoknya intinya gue dapet izin itu, gue dapet hujan Dixie Lisis. Gue naik Gojek, terus
di tengah-tengah itu kan hujan ya. Terus abangnya bilang, "Neng mau pakai jas hujan dulu nggak?" "Iya bang, boleh bang." Dalam hati gue bilang gini, anjing gini buat menjadi artis. Tapi itu yang dinamakan struggling actor. struggle banget. Abis itu dia belum sampai situ tuh. Diksilisis nyampe di tempat castingnya, ternyata udah mau tutup kan, udah mau tutup. Oh iya. Entah kenapa, biasanya kan jam 10 malam kan, tapi entah kenapa hari itu tuh udah mau tutup. Jadi tuh gue dapat antrean terakhir gitu kan, which is mood semua orang situ udah jelek. Karena casting itu kan dari pagi kan sampai malam, jadi mood semua orang udah jelek. Datanglah si gendut ini datang, basah kuyup, bau jas hujan basah, lo ngerti kan? Lembab-lembab daun rumput gitu kan. Maskara gue luntur, oh fucking ugly. Man, it was disaster. And then gue masuk ke dalam satu ruangannya itu, si bukan kasdir ya? Kasdir dong. Kasdirnya bilang, "Nih Mbak tulis dulu perkenalan bla 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 ya gitu kan." And then ya seperti yang tadi Canti bilang kan, nama, umur, tinggi, berat badan, pengalaman, lalala. I was very excited karena menurut gue karakter gue banget nih, anjing akhirnya ada karakter yang gue Ini banget. sih iklan. Iklan Apa ya? I forgot. Minuman, makanan. Forgot. Terus intinya apa? Dia udah bosen guys. Intinya gini. Struggle-nya apa? Jadi ada satu castingnya itu dia bilang harus acting push up gitu kan. Terus Tapi emang casting suka aneh-aneh sih. iya, terus habis itu push up gitu kan. Sebelum gue push up, gue tuh overheard. Gue tidak sengaja mendengar castirnya bilang gini, "Emang bisa tuh cewek push up?" "Iya tahu, ngapain sih yang kayak gini datang casting kayak gini?" Tapi emang banyak banget yang kayak gitu. Bahkan gue pernah, ini gue jadi inget cerita casting gue. Lu udah selesai belum? Udah. Udah mulai bosan ya? Ini cerita casting gue. Jadi gue waktu itu dapet castingan broadcast buat kayak kulit gitu lah. Gue lupa sabun kayak apa gue lupa. Lu kebayang gak sih casting untuk produk-produk kayak gitu tuh lu harus ngapain? Kayak yang lu harus, iya kayak gitu kan. Kulit lu tuh harus mengkilat gitu lah. Nah, gak tahu nih ya, buat beberapa orang kulit gue tuh masih kelihatan fair. Buat beberapa orang kulit gue itu gelap. Iya. Oke. Iya. Gue lagi casting nih, gue udah tegang banget, anjir gue bisa gak ya casting yang kayak begitu, yang kayak kulit cantik gitu kan. Yaudah lah gue coba aja. Terus gue juga overheard, abis gue selesai. Apa lu ngomong? Dia ngomong gini, "Ngapain sih ini orang ikut-ikutan, dia hitam banget, dekil tau gak?" Kayak siapapun yang orang dari situ yang ngomong, "Lu anjing, karena gue cakep goblok." Iya. Kalau gue gak bisa ngomong gitu karena gue dulu gendut, emang jelek, kayak gue gak bisa push up. Tapi jadi maksudnya badan. tapi maksudnya kan orang gendut aja tuh pasti bisa push up sebenarnya. Bisa, cuma waktu itu yang gue gak punya pengalaman apapun. Lu udah mulai bosan ya, apa gak punya pengalaman casting? Hah? Makanya lu gak bisa relate. Hah? Ada satu yang paling relate itu casting Hype Bestie sih. Meskipun itu Itu jalur gak olahraga. casting. I did with the one yang from the Singapore yang kita zoom. Itu di Bali. interview Itu gila. enggak. Interview it Casting. means like casting, right? Enggak. No. Casting. Jadi gue langsung keterima. Langsung lah, lu kan pakai nama gue. Lu sudah Oh, iya. chosen. You are the chosen one. Shut up. Enaknya sih jadi aku ya, kadang aku mau cerita sedikit. Apa? Enaknya selalu dapet jalur dalam. Jadi gak pernah harus casting. Itu kan tadi cerita tentang casting gue. Tadi gue bilang ini lagi gue salah ngomong, yang berkarakter pasti jelek, bukan. Kalau lu disebut Klarifikasi. berkarakter, lu kurang cantik aja. Soalnya kalau lu cantik pasti dibilangnya cantik. Karena kan beauty standard itu Pan kan, karakter Emang lah. kalau menurut orang-orang casting itu beauty standard cantik itu apa selain putih? tinggi Setengah langsing, bule. setengah bule. Oh, Putih. followers pernah gak kayak Follow. Wow, sabar. Capek banget gue udah mau marah. Emang iya pernah. Sumpah nyebelin banget. Iya dong. Nyebelin banget. pernah Kayak sama the siapa ya? first time kita dateng sama gua gila berdua. Tapi siapa yang ngomongin dari Gua industrinya? Lupa Gue gue. lupa pokoknya intinya kita masuk ke ruangan itu. Terus kayak lu duluan kayaknya. Lu duluan. Terus habis itu orangnya kayak nanya, "Followers lu berapa?" Oh iya ya, kita masih casting di gedung-gedung Iya. tua itu kan. Iya, followers lu berapa? Terus gue di situ kayak penting banget emang followers. Ternyata penting. Iya, Ternyata sekarang. ternyata Iya, sekarang iya, betul sih. sekarang kinda important. About your last movie project? Ya, aduh gue ceritain gak ya? Ya itu terserah lo. Ih, enggak sih. Yang Menurut gue jangan. Gak worth it ya? Jangan. Gak usah disebut filmnya. Ya orang Jangan. tau lah goblok. Iya. Bego dah lu. Nanti kan gue jelasin
karakter gue ini. Iya benar. Bego Nggak deh. usah. Jangan. Pernah ngadepin klien atau partner kerja RSI banget gak? Pernah. Namanya Pernah. Marco Randi kan sekarang. Tapi Apa? udahlah, Marco Randi. Pernah gue. Gue partner kalian sih. Emang kita pernah? Yep. Hai Hai, bestie. Menurut gue yang paling rese ya kalian berdua so far. Lah menurut lo emang lo gak resa? And that's why I'm here. Gue sih gak apa-apa sih, gue emang rese. Gue enggak. Enggak, gue Tapi tau gue ada defend rasanya myself. cuman kadang-kadang kita waktu itu pas podcast sebelumnya itu kan banyak banget kayak seakan-akan kayak quote-unquote dituntut untuk cerita banyak tentang personality kan. Oh gue. Jadi kita Gue banyak rese kayak, deh. iya banyak yang ngejual-jual cerita kita yang kayak anjing abis itu mau jadinya Oh kayak, jadi, ngerti kan? oh iya. Gue gak bisa cerita. Ya udah nggak usah. Jangan. Cuma dulu waktu di podcast Hype Bestie itu gue pernah lancang bilang ke produsernya hapus 10 menit satu cerita spesifik tanpa ngomong sama Hadi sama Cantik karena itu cerita gue. Ah iya, gue itu maksud gue yang rese itu ya gue ingat. Ya cerita gue anjing. Iya, nggak apa-apa. Ya, Terus gue udah awkward di sini kayak Terus kayak nggak apa-apa terus. terus kita pernah berantem gak sih gara-gara ini? Pernah. enggak gue nggak ikutan berantem Ya, sama nggak- kalian. nggak Kalian ngajak berdua lo. tapi Lo kemana ya dia waktu itu ya? Enggak ada di situ tapi kita gue lagi berantem. hamil. Kita di duck down. Oh kita di Duckdown. Kenapa kita di Kalian Duckdown waktu nonton itu? di Duckdown? Yang Hadi ngerasa udah panjang banget ceritanya udahlah. Bosen lah anjing. Bosan. Cantik. Partner kerja yang rese banget pernah lah di radio anjing. Sebut nama tadi Sebut gue sebut nama. dong. Gua Gue nggak tahu nyebut. siapa. Gue juga Iya, tahu kalian siapa udah tahu. namanya. Gue Sebutin. gak perlu nyebut. 1, 2, 3. Gue gak perlu Stefani. nyebut. Stefani mulu. Enggak. Oh, Kenapa? Gue tahu Prince, Dia seru. Jerome. Seru Dia juga. David juga seru. Seru. Nggak What usah are you deh, trying to say sih anjing. sebenarnya? Oh, Intinya Alif. pokoknya ada yang nyebelin. Terus dia partner gue ya kan. Partner gue. Gue harus tiap hari ketemu ya kan. Gue juga ketemu sama lu sih tiap hari. Tapi dia nyebelin banget karena Apa karena dia tuh konteksnya? kayak ngebikin, gue kan anak baru ya di radio ya. Kayak gue dibilangin nih sama Hawa, lu belajar nih sama nih orang ya kan, karena dia udah banyak banget pengalamannya gitu. Terus habis itu gue, oh ya oke, I was so open to it, I was so excited, and then I tried. Gue kayak, gue mau belajar nih sama lu gini. Enggak, malahan dia selama kita kerja bareng, dia kayak memalukan gue di depan semua orang. Kayak cara gue siaran dibikin tolol. Jadi dia tuh manipulating the situation gitu loh. Oke. Kayak gue tuh Oke. jadi terlihat sangat bodoh dan sangat kayak amateur parah. Yang sebenarnya emang iya, tapi coy gue partner lu nyet, lu Oke. jangan malu-maluin gue lah. Terus dia abis itu yang paling parah nunjukin gue di kantor. Terus Gara-gara? ngata-ngatain gue karena gue telat. Ya lu telat anjing. Iya, Ekspektasi tahu. lu diapain, disayang lu. Tahu maksud gue, lu gak perlu marah-marahin gue di depan orang. Lu kalau sampai masalah sama gue, lu bawa ke ruangan Hawa. Oh. Terus dia tai-taiin gue, terus gue tai-taiin balik lah. I see. Ini cowok nih gue tahu nih pasti. Gitu. Ya partner dia emang cuma Itu cowok nyebelin bego. Iya, Gak pernah makanya. partneran sama cewek. Kalau gue tahu cerita Stefani, udah jangan disebut. orang nggak ada di sini. Jangan. Lu. Kalau gue partner yang rese banget itu sebenarnya Ih, bukan itu, jangan partner. Lu tuh ceritain kayak klien lu yang pernah datang ke studio lu, terus ada yang nyebelin. which one is Terus that? kayak lu interview, terus ternyata kayak attitude-nya kayak jijik banget. Siapa? Oh my god. Siapa? Jadi dulu gue pernah. Nah, kan itu nyebelin kan? Jadi kan saya kan dulu kan sampai sekarang saya penyiar. Ketika saya berhadapan dengan artis, ya dengerin saya, jangan ngaca, ya, jangan ngaca. Artis. Artis. Ini legit artis atau Legit, kayak legit. baru main film Legit satu artis. ratus? Legit. Oke. Dulu waktu itu dia pendatang baru, right? She was a child under 20 waktu itu, Iya ya? under 20. Terus menyebalkannya adalah ketika dia pakai kacamata, main HP. Gua tanya dia ngangong. Ternyata long story short dia habis mabok, belum tidur, pulang dari Swill House. Gitu. Jadi saya sebagai penyiar, I gotta pretend that the siaran is okay, right? Jadi kayak iya, tadi kemana aja? Sini. Oh ya apa seru banget di situ ya. Oke, jadi abis ini kita lagu dulu ya. Itu rasanya Gue paham rasanya. enggak, rasanya lu pengen makan ayam geprek bensu nih. Lu tahan beraknya 2 tahun. Gini.
Nih Mbak, anget banget. Kayak aduh ya Allah. Siapa sih? Lu gak bakal Karena kenal. Tapi kalau lo sebut namanya gue tahu nggak? tahu, kayak tahu deh. Tahu. Depannya konsonan vokal. Anjing lah. Kalau depannya doang nggak ada yang tahu juga. Akan ketahuan. Akan ketahuan, udah jangan. Emang sekarang dia udah segede itu? Enggak. Iya, coy. Di TikTok iya. Nah, berarti Disebut iya goblok dong. gua. Goblok emang Goblok, Nusar. goblok. Ya udah deh, terus. Pokoknya kayak gitulah. Tapi kalau misalnya masalah partner kerja, gue paling sering dapetin partner laki-laki sih semuanya. Kayaknya gak ada yang nyebelin deh. Kecuali sekarang. Ya kalau sekarang mah yang penting dapur ngebul ya. Nggak ada yang menyebalkan. Nggak ada gue. Apa partner? Ada sih dia. Nggak ada. Partner gue so far selalu baik-baik aja sih. Masa? Emang ada? Ada gila dulu. Yang mana lagi? Duh, udah deh bosan ceritanya. Iya. Waktu lu Next. waktu lu masih jadi pramugari, inget gak sih? Hal paling spoil. Gue kasih waktu gue ketawa. Gue lagi ngebayangin dia jadi pramugari. Inget gak waktu itu lu nyelamatin orang turun dari pesawat? Iya. Enggak anjing. Hal paling spoil yang pernah lo terima during your success and challenges. Hal paling suportif yang pernah lo terima during your successes and challenges. Sebenarnya Oh, ngomongin during your tentang successes sih, I don't feel. Gue selalu ngerasa disupport sama kalian berdua sih. Thank you. Kayak selalu Of course. suara yang paling besar tuh kalian gitu. Oh, Mau ngomong vice versa tapi enggak. Excuse me. anjing. Enggak, tapi emang dari kalian sih menurut gue. Lu tadi panik ya? Gue takut Cantik tantrum anjing. Ya. Apa sih tadi apa namanya pertanyaannya? Apa? Hal paling supportive Supportive. yang pernah lo terima during your challenge. Kalian selalu datang ke event yang gue bikin atau enggak kayak support anything kayak even though it's just lewat social media or something tapi kalian tetap support gitu loh. Menurut Karena gue sekarang- that's the best support sih. Karena sekarang gini ya, Dexilicious, hal terbesar itu bisa lo lakukan di effort yang paling kecil. Di mata gue lu share instastory gue aja udah I support know. Yeah. gue banget. Karena itu pertama ngancurin engagement instastory lo kan. Which is jadi jelek kan instastory lo itu kan. Karena gue sendiri pun sangat mengapresiasi seminimal mungkin apa yang teman-teman gue lakukan gitu. Contohnya Tapi dengan lu gak nge-repost. nge-repost ini gua. Karena Lo gak berdua gak ngucapin gue birthday di Instastory loh? Karena kita mau ketemu sekarang. Ini Iya. bentar lagi ada kuenya di situ. Jangan kasih tau dong. Jadi Enggak, lu dulu pernah gak nge-repost gue abis rilis lagu? apaan Apaan sih? semua lagu lo Pernah. dari yang Gua mulai pernah. cover Lu- di rumah. Kenapa lu yang marah kan gue Iya, gak ngomong sama lu. Gue selalu gampang ke-trigger anaknya. gue selalu repost ya. Gue selalu repost anjing. Pernah yang lu gak repost terus gue bilang gue udah ngirim lu PR package, lu gak ngepost. Cantik lu udah PR package. Pikir- Yang buku sama lilin. Gua Oh. gua post ya instastory. Abis itu gue harus ngomong sama lu maksa. Jahat banget nih orang anjing. Anjing yang mana? Gue repost. Udah sih tapi itu doang. Oke. Kayak dia sibuk. Gue ngepost gila yang PR package lain dari kertas karton itu kan. Iya, terus lu gak ngepost. Gue post anjir. Akhirnya Udah lu lewat ngepost. Jesus guys. Ini katanya suportif. Oke. Apa lagi ya? Seburuk-buruknya industri kreatif. Banyak lagi. Bisa. Gak pernah kan Pertama, lo, ini gak pernah siapa kan lo ngerasain punya efek cheerleaders kalau di sampingnya Cantik. Maksudnya apa sih? Kenapa gitu sih? Karena gue sering banget bilang sama dia kalau misalkan gue kayak banyak kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas gitu, especially kayak ngomongin spotlight, it's all about Cantik kan. Dulu back then waktu kita masih sering main. Di situ gue ngerasa seburuk-buruknya industri kreatif itu semua dilihat dari kayak lo siapa gitu loh. Sekarang udah lupa kalau misalkan poin kreatif itu tuh bukan tentang skill lagi. Coba Karena- mundur lagi, gue udah mulai skip. Nah. Nggak lagi gue juga. Jadi what I'm trying to say, people tuh Itu sekarang, rasanya tadi pas gue ngomong lu potong anjing. kalau gue beneran zone out pas lo ngomong. Tanya yang lain. Ya terus. Tadi gue mau apa? Apa ulang dong? What I'm trying to say is kayak orang tuh sekarang ngelihat seberapa besar exposure lo dibanding kayak skill atau talenta yang lo punya. Nah itu menurut gue hal yang paling terburuk di industri kreatif sih. Kadang orang dilihat kayak oh ya dia punya potential karena misalkan engagement mereka tinggi, or mereka punya insight yang baik. Oh iya, makanya Instead of sebenarnya kayak skill mereka, karena gue punya teman Iya di lagi. dunia film, nggak usah gue sebut namanya, dia kita juga gak nanya. dia menurut gue skill actingnya bagus banget, tapi karena Maksudnya dia gue kan. Engagementnya dia low terus nggak ada engagementnya ini dia kan. low, dia nggak ada interaksi sama social media, Iya and then sih. dia nggak kepake, maksudnya nggak
bukan gak kepake ya, mungkin gak sebesar kalau orang-orang yang punya exposure-nya lebih tinggi gitu loh. Itu sedihnya sih Sedihnya sebenarnya. sih, Kayak makanya jadi buruk ngerasa banget menurut kayak gue lu skill-nya. nggak punya pintu opportunity untuk kayak Ini apa namanya? Mungkin sama kayak ketika lo seorang social media officer, goblok social media officer, content creator maksud saya. Kan Maksud saya, bingung ngomong apa kan. kalau misalnya lu nggak punya teman, Iu. kalau misalnya lu nggak punya teman banyak, itu juga kadang agak Link. link agak mempengaruhi ini lu apa namanya, brand image lu. Skip aja ya, gue tadi juga bingung mau ngomong apa. Iya coy, gue gak ngerti apa sih. Duh, Sarah Kayak banyak banget gitu. lossnya, kenapa ya kalau boleh tahu? Tapi buruk-buruknya bener sih yang kata Hadi itu kayak Iya, itu I Karena feel sekarang like semua sosial media tuh ini ya berpengaruh gitu loh. parah, follower lo harus tinggi lah, engagement lo harus tinggi lah. Oh my god, like dude. Tapi lo pernah ditolak kerjaan gara-gara Pernah lah, exposure sama followers? pernah lah. Pernah? Iyalah kayak siapa lu gak ada followers udah gak Oh usah. my God. Anjing, That's masa iya? bad. Gue pura-pura kaget aja bos. Anjing. Acting. Tapi disclaimer sebelum kita closing, ini kita mau Apaan? closing kan. Industri kreatif itu adalah salah satu industri yang paling tidak stagnan. Jadi Betul. kalau lu mau untuk belajar, berkembang, bertumbuh, industri kreatif adalah jawabannya. Karena gue nggak mungkin bisa ngomong kayak gini kalau gue nggak tiba-tiba basah, nyemplung, Terlanjur ya. hanyut, terlanjur di industri kreatif. Jadi seburuk-buruknya industri kreatif, which is yang sekarang kita alami sekarang dari perfilman, musik, sosial media, you name it lah, itu pasti akan ada racunnya. Cuma Ih banget. kalau lu pilih industri kreatif, lu nggak akan pernah bisa berhenti belajar. Tapi di tempat manapun juga gak berhenti belajar Iya sih, sih, Sar. Sar. I know, tapi Kurang valid lagi. that's true. Iya, iya. But then Nggak, again, tapi menurut gue ya, kreatif industri itu lu mentalnya harus akan diasah sih menurut tapi gue. semua tempat sih ya mental biasa sih, Chan. Tapi nggak kayak di kreatif industri, karena lo sebenarnya ada di depan banyak orang dan creativity lo sebenarnya kayak Dan lu berasa dijudge. kayak di exam lulu gitu. Iya, lu dijudge berdasarkan angka, entah angka timbangan atau angka Angka timbangan iya sih. angka timbangan, Iya. angka engagement, angka Betul. followers, angka viewers, Bahkan muka lo dijudge, muka lu dijudge. perilaku lo Iya, dijudge. perilaku lu dijudge. Jadi kalau lu pengen latihan sebagai mental petarung, you gotta step in this industry, bro. Ya Iya. kalau mental petarung ikutnya Wamil goblok. Diamin aja yuk. Musuhin Sekali aja tau. diemin aja. Anjing capek banget gue sama nih orang. Enggak, tapi aku setuju, aku setuju. Kenapa aku sih dia setuju. gasnya hari ini? Aku setuju banget sama teman-teman di sini. Kalau emang industri kreatif itu tuh industri yang paling gak akan ada matinya sih. Akhirnya setelah hampir 1 jam kita ngobrol, intinya di akhir ya. Iya, Tai lah. Intinya nggak akan ada matinya sih industri kreatif. Seru kayak Seru. roller coaster sumpah. Roller Tapi coaster. tapi kalau emang lu mau masuk ke industri ini ya siap-siap aja, baik-baik doa. Iya, benar. Banyak-banyak membuka pikiran, banyak banget membuka hati Betul. dan Dan harus terbuka prepare. sama hal-hal baru sih. Betul. Ah, Dan prepare untuk kayak ya udah lu jadi samsak Sama. kadang. gini, Dixilis, lu tuh nggak boleh membiarkan lu tuh insecure. Karena insecure is silent killer, bro. Oh my Betul. god Oh, ya. you cannot let Enggak. anybody know that you are insecure. Cannot. You know what's the tip though? Apa What? dong? Fake it till Fake you it till make you it. make it. Yes. You gotta Beneran. pretend that you are a fucking hero. Iya. You gotta pretend that you are Salma Hayek. Kayak meskipun lu Anjing tuh dia keren sih. cuma 15 detik. Fuck it, man. Gua ada Are di you situ. talking to yourself? I'm talking to anybody, everybody. Kayak Karena outside you were just talking about this. I know. Oke, that's the end of it ya. And that's gonna be the end of it. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman media Kalajengking? No. I just want to say thank you for having me tonight. Ini tayangnya malam atau siang? Today. Today, thank you for having me today. Itu aja dari aku. Terima kasih Hadi Sylvester sudah kasih, ada di Hadi. podcast kami. Ya, kayaknya. Sekian. Oh, iya, iya, kita mau main games kita di. mau main games. Oh my god. Ini gue jawab juga ya. Anjing, tempat favorit clubbing gue. Banyak banget lagi. Banyak banget lagi, Gua akan bentar gue tulis lagi mikir. beberapa. Enggak dong, satu aja. Satu aja nih. Goblok nih lagi. Kok gue gak tahu ya? Karena kan gue ada mulu. Gak mungkin orang gak suka di sini dulu. Iya, bohong banget kalau sampai Nggak gue tulis mungkin. dia bilang enggak sih. Gak mungkin. Ya udah kasih 3. Oh iya. Thank you.
Ih gue bahkan lupa. Ayo, dah. Oke. Belum. In Ini three, ada yang, iya, oke. two, Udah. Oke. Kemana? Jangan dikasih tau dulu goblok, oh sekarang. Oh, I did it. Siapa sih? Swill. Swill House Ruchi Amigos. Amigos, right? Tapi si Swill House sih fix ya. Lo apa? Amigos. Swill House, Bauhaus, Bas. Bauhaus lagi bener anjing semuanya. Masa goblok. Gue suka banget Bauhaus dulu kayak seru banget. Sampai dia bilang dia gak suka Swill House. Gue kepret lo. Gak mungkin loh Gak orang suka mungkin. banget Swill House. Lah gue enak gila. Swill House dulu. Back Dulu. then. Kalau Gua sekarang nggak tahu udah sekarang. rebranding. Oh di branding ya? Rebranding. Udah, Oke, dari oke. Swill. Swill. Yuk lanjut yuk. Ya, body count boy. Itu aja boleh gak sih? Kayak itu lebih banyak nih. I know, right? Kalau Udah, body udah. count lebih banyak. Udah. Bentar dulu. Oh, udah nulis. Udah. Aduh, lupa lagi yang lepas perawan doang kali. Kayaknya gue bener deh gak tau gue takut. Oke. Oke. Bener gak ya? Ayo. Tuh, 2, 3. Ya, salah semua ya. Gue 3. Kok dua? Siapa aja? Kan yang pertama. Siapa Si aja? Lutung. Lutung. Lutung, Si terus Aqua. Jangan. Nah yang 2 lagi gue lupa. iya, satu lagi siapa? So yang paling inget tuh 2 itu. Lutung sama si Aqua. Yang satu lagi. Aquaman maksudnya. Yang satu lagi udah nyalek sekarang. Yang bener loh. Mm. Nomor berapa? Berarti lu gak sering cerita tentang yang 2 Iya. ini. Gue gak pernah tahu mantan lo ada yang mau nyalek. Terus langsung ngambek. What should I tell you? It's already in the 4 past. berarti? 4. Oke. 4 lu berapa di? 3. Keren banget kita 2, 3, 4. Iya. Aduh anjing. Hijau lumut. Apa ya? Lu kalau nggak suka warna ini lu bohong anjing. Iya sih tapi. Iyalah. Karena jiwa lu ini. I know. 1, 2. 3. Iya. Yeay. So blank lagi. Tadi juga black nulisnya. Iya. Gue hitam. Makanya rumahnya. Sini orang. Gak suka banget mau bahasa Inggris. Ayo next. Mampus lu semua. Anjir. Mampus. Diskusi emang boleh diskusi guys. Kayaknya yang terakhir gue tahu sih yang di link bio. Iya kan? Iyalah udah itu aja. Bukan itu bego itu. Ding dong ding. Enggak, gue tahu Cantik lagu baru. Tahu gue, tapi bukan ini. Oh. Kan rilis terbaru kan? Iya. Latest kan? Emang ada Latest nyet. yang di bio kan? Anjing kok salah. Emang lo bener? Ya udah deh ini. Nyontek. Oh, gue tahu satu lagi. Emang 2. 1 gila. Satu, ya udah. Bismillah ya Chan ya. Maaf kok kurang peka. Tuh 2, 3. Bener dong. Kenapa lu insecure? Oh iya benar. Karena gue beli the latest yang mana, soalnya dia nyanyi-nyanyi mulu kan. Kan lagu gue. I know, skip it. Next. Anjing gak tau. Berapa? Boleh kira-kira aja gak? Gue nggak tahu. Boleh kira-kira aja gak? Kan lu hitungin siapa yang unfollow siapa yang Kira-kira ya. Terdekat ya. follow. Terdekat ya. Oke. Kayaknya. Ya, yang punya akunnya juga kagak tahu katanya. Ini kira-kira ya. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Oh, sebanyak itu. Ya, sorry gak perhatian. Sorry. Sama, nggak apa-apa gue. Sorry. Berapa? Ya Allah. Itu orang. Monyet. Primata, oke. Primata. Mic lu sama pegang Prima. dong. Iya, sorry. Hah? Lu apaan anjing? Dia aja lahir kapan gue nggak tahu. Mampus. Shit, Parah, bentar parah. gue mikir dulu. Aduh, apaan ya? Gue tau punya lo berdua apa? Apa? Lo Masa? ayam. Anjing. Berarti lu ini. Apa? Fuck, I don't know. Lama banget diukir lo, Chan. Lu
Ayo. Tuh, 2, 3. Apa dia bilang? Nyamuk. Tikus. Lu babi. Gue kan 95. Gue pikir 95 tuh tikus. 95 itu babi. 94 baru anjing kayak lo. Babi lu. Anjing emang lo. Yes. Oke. Atau 3. Setiap hari. Every day. Ada every day, 7 day. Ya lo gak suka gym bener tiap hari ya? Kalau nggak nge-gym gue gila. Lu pilih mana? Mending lo gila. Iya. Soalnya biasa kalau dari gila gak gila udah gak seru orangnya. Makanya Iya langsung kayak di Depak gak sih? makanya sekarang kan gue jadi nggak seru. Oke, next. Next. Ntar malam mabok yuk. What Gue the juga fuck mau. is wrong with this girl? Yuk. Ayo. Tolong dong temen-temen lu aneh banget. Ayo. Selebrasi. Iya. Yuk. Yes. You guys Oh know my this. god. Iya. Ini terlalu gampang karena dia kiblat. 1, 2, 3. Tiara Andini kan ya? I like her. Iya, bagus. Her voice is so good. I know, that's why I'm saying dari lo idolanya Tiara Tapi Andini. bukan dia. Oh. Dah, gue udah. Oke. 1, 2, 3. Coba dia coba Nadine Amizah. Itu idola gue, itu bagus banget suaranya. Tapi dia bagus sih. Iya. Tapi gak gue banget. Mic lu pegang, Gobs. Oh iya. Shout out untuk Nadine Amizah. I love you so much. You're so cute. Nadine Amizah. Ariana Grande, please look at me. You wish. Ya. Ada surprise question dong, kan kita udah lihat ini. Iya. Anjing ngotot, anjing ngotot. Oh my god. My favorite is Anjir. waktu aku ngomongin Ini tulis ya? itu atau itu namanya apa sih? Gue lupa episode kita ada apa aja ya. Oh. Apa bagaimana? Lu ngusirin laler apa gimana sih? Sastra. Starstruck. Kayaknya pertama deh buat gue. Ya. Euforianya ada banget lagi. Gue ada ininya. Penelponnya Yang siapa gue sih telepon gak Iya. sengaja itu. namanya? Iya. Siapa sih namanya? James kan? Joko kan. Jake, oh, diganti-ganti namanya. Disebut nama asli anjing. Gak usah dihapus. Gak usah. Gak usah lah, biarin. Udah berapa banyak exposure kita kasih buat dia tuh? Tiap episode gue ngomongin mulu. Bosen ah. Iya. Episode apa ya? Oke, 1, 1, 2, 3. Toxic relationship. Toxic Oh my relationship. god, I Sama, know gue juga dulu. bitch. Episode Karena toxic. kayak seru banget. Oh. Karena Basically itu cuma cerita gue doang gak sih? Basically kayak kita misery kita sih. Iya, kita involve aja sama hal yang berhubungan dengan toxic Iya. relationship. Kita kasihan aja sih. Kasian apa? Gua. Lo kasian Lu banget. mah kasihan dari lahir. Kasihan mulu ya. Apalagi yang mau diceritain ya? Udah sih gitu Apa aja. toxic? Toxic. Apa Toxic itu menurut gue cerita yang paling ke highlight sih Sarah ya, karena dia bisa suka Iya. sama pacar orang, dia bisa itu gue juga. Tenang aja, gak usah takut, gue juga bilang kok gue juga suka sama Gak usah pacar orang. takut. Gue suka sama pacar orang, kita punya hubungan gelap. Ya basically toxic, tapi kita we're done that, ya, we're move Tapi on. gue agak ke-trigger aja. Tolonglah. It's been like 5 years or 4 years. 5 years? 4 years. Enggak. Enggak lah, Sar. Kita Lu Kita mau ngusir podcast- lalat dari kita tadi. podcast aja 2021. Itu Iya. kejadian aja 2020, 2019. Masa udah selama itu emang? Udah, it's 4-5 years Oh ago. my god, time flies. Ih, Aduh, takut. bacot. Apa surprise question? Ah udah. Oke, last. Any advice for listeners who are pursuing career in this industry? Dari yang ini dulu. Oke. Yes. 15 15 detik dari sekarang, nggak usah banyak gimmick. Oke, thank you so much In for English? the question. My aspiration in life is My expression. Lu diam bukan Kim Ah, bukan. Kardashian. Itu siapa Oke, sih? itu Beyonce. Oh, Beyonce. Apa ya advice buat kayak Dixilicious di rumah? Di rumah kalau lagi di jalan gimana? Bacot. Buat Dixilicious pertama, my advice is pokoknya keep updated sama hal-hal baru, selalu inovatif, selalu mau coba hal-hal di luar
out of the box, dari luar zona nyaman lo semua, dan pastiin bahwa kayak kalian harus kuat mental sih untuk ada Yes. di dunia ini gitu. Ya, that's true. Right? From the Cantik Tahril. Gue cuman ini doang sih. What's that? Semoga kalian sabar ya. Fake it till Okay. you make it. Fuck it till you Yes, make it. I Yes, agree with that's true. Udah. That's true. Itu aja. Jangan pernah mempertanyakan diri sendiri. Udah. Well, sometimes pokoknya. boleh Ini sih buat menurut kita gue juga for ya? questioning Oh, yourself. my earrings. Apa? Sometimes tuh kayak, maksudnya questioning yourself to be a better version of yourself tuh sebenarnya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi maksudnya kayak lu jangan kayak muluk-muluk terus Oke. akhirnya lu jadi hiding like Jadi me. kayak self identity gitu ya, Yeah, like me. mencari like you. Oke, Thank you. that's sad. Gue dari Shut gue up. dong, dari gue dong. Dari lu apa? Apa? Dari gue, thank you banget Dixielis udah main kesini ya. Cuma kalau misalnya lu pengen berada di industri kreatif itu, inget mimpi itu ada buat dikejar, bukan ditaruh kulkas karena dia bukan cabe. Dan inget Yeah. nggak ada mimpi yang gampang. Kalau lu ngejar mimpi gampang, pertama pasti bapak lu kaya. Yang kedua, mimpi. I'm not talking about you. Why Udah are Oh my gampang god, buat gue. that's offensive. I'm not talking about you? Tapi kaya. Iya, sorry darling. Sorry. Oh, Pokoknya kenapa? intinya, Karena kaya. iya intinya mau ada apa enggak ya nonton konten lo harus tetap bikin karena it's better than doing nothing. Iya, Ya. exactly, konsistensi sih paling penting. Konsistensi karena itu rasanya akan membuat lo kayak berak bubur bayi. Cuma lu harus bikin itu terus menerus bro. Semangat, Iya lu bro. harus Yeah. bener-bener kayak ngerjain ini kayak ini Berdarah. darah lu sendiri I gitu. know, ya. Udara, apalagi yang lagi struggle di percastingan. I wish you luck. I wish you luck, same Yes. bro here, same bro. Emang rasa kayak telanjang gitu. Nggak apa-apa. That's okay. It will be Sip. worth it sih one day. It will be Iya. worth it maybe in 10 and Akan 20 jatuh years. kayak berjuta-juta kali tapi akan ada satu yang lu masuk Iya. terus abis itu Langsung lu dar. legit. Langsung Dan- melejit. Semangat lu. Good luck. Dan apa namanya? Buat kalian juga yang pengen tetap terus Semangat berkarya, banget deh. ingat satu bahwa aku dukung kalian semua. Duh gak penting banget lagi bangsat. Thank Thank you for coming Hadi. Thank you for Terima having me. kasih. Thank you for Thank you coming, banget. Thank you Dixilicious, thank you. Dixilicious. Mungkin ada yang pengen cerita, lu komen aja struggle lu di bawah sini. Dibacain apa kagak terserah kita. Bye. Bye-bye.